Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara, satu kelemahan kita dapat membuat seluruh kelebihan kita itu menjadi mubazir. Oleh karena itu saudara, janganlah kita kompromi dengan segala kelemahan-kelemahan kita. Namun kita senantiasa selalu ingin diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara, dalam sebuah buku dengan judul Pekerja Kristus, maka dijabarkan beberapa karakter yang dibutuhkan dari seorang pekerja Kristus. Maka yang pertama-tama yang dibahas itu adalah karakter kerajinan atau rajin. Saudara, tanpa kerajinan, maka seluruh talenta seberapapun hebatnya akan menjadi sia-sia atau kosong. Memang permasalahan kehidupan kita bukan seberapa hebat bakat kita, tetapi betapa beratnya kemalasan kita. Itulah permasalahan kita. Tentu apalagi jikalau dikaitkan dengan perkara iman atau kerohanian. Bukannya kasih karunia Tuhan itu sangat sedikit dan kesempatan yang Tuhan sediakan itu begitu minim. Tetapi tidak adanya dorongan atau antusias dari kita sebagai orang percaya untuk lebih dalam menghayati akan iman kita. Itulah yang membuat kita menjadi cetek di dalam pemahaman iman kita. Saudara, tidak heran cukup banyak orang Kristen yang tetap menjadi bayi di dalam iman mereka. Meskipun dari sisi lamanya menjadi orang Kristen, dia sudah cukup lama. Saudara, mari kita membaca Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai dengan 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini benar-benar sebuah teguran yang langsung dari penulis surat Ibrani tanpa basa-basi. Kemungkinan besar karena mereka yang menerima surat ini adalah orang-orang Kristen yang sudah lama, sehingga jikalau penulis surat Ibrani menulis dengan cara eufemisme, mungkin mereka tidak merasakan apa yang dimaksud oleh penulis surat Ibrani. Apalagi saudara-saudara, ciri-ciri orang Kristen pada waktu itu adalah orang yang lamban untuk mendengar. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, hati-hatilah dengan lamban mendengar yang mengakibatkan kita tidak dapat bertumbuh di dalam iman kita. Saudara, firman Tuhan berkata tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saudara, ternyata mendengarkan itu adalah sesuatu yang signifikan di dalam kehidupan kita. Saudara, mendengarkan itu artinya kita menerima sesuatu dari apa yang kita dengarkan. Jikalau kita tidak menerima sesuatu, maka kita kekurangan sesuatu. Kalau kita tidak mendapatkan sesuatu, kita tidak mempunyai sesuatu. Saudara, jikalau seseorang itu tidak pernah mau mendengarkan, maka dia tidak akan menerima sesuatu. Maka saudara, kerugian ada pada pihaknya. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya, kita harus waspada
terhadap pendengaran kita. Saudara, orang-orang kepada siapa surat Ibrani dituliskan adalah orang-orang Kristen yang cukup lama. Namun mereka tetap menjadi bayi di dalam Kristus, tidak pernah dewasa. Saudara, bukan masalah dengan lama waktunya mereka jadi orang Kristen, tetapi karena mereka menjadi orang yang lamban untuk mendengar. Saudara, lamban untuk mendengar itu artinya saudara adalah orang yang sukar untuk diajar. Sukar di sini bukan karena kompetensinya kurang, tetapi sukar di sini karena sikap hatinya yang kurang. Orang-orang ini, saudara, mereka tidak memiliki satu kerinduan akan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang seperti ini memiliki kebiasaan mengabaikan firman Allah. Orang-orang seperti ini memiliki kebiasaan menganggap remeh kebenaran firman Tuhan. Saudara, itulah lamban di dalam mendengar. Saudara, sebagai orang percaya, marilah kita jangan menjadi orang-orang Kristen yang lamban untuk mendengar. Atau di dalam bahasa yang lebih mudah kita pahami, jangan menjadi orang yang malas di dalam segala aspek hidup kita. Terlebih lagi di dalam iman kita. Saudara, malas, saudara. Obatnya cuma satu, yaitu ketika kita rajin. Saudara, malas cukup untuk merusak seluruh apapun yang engkau miliki. Malas itu, saudara, membuat apa yang ditawarkan di hadapan kita begitu dekat, kita tidak pernah menikmatinya. Saudara, Tuhan memberikan kita kasih karunia yang begitu besar. Namun cukup dengan kemalasan, engkau dan saya tidak menerima kasih karunia itu. Saudara, lamban untuk mendengar, yaitu sebuah kemalasan untuk kita mengenal firman Allah. Saudara, mari saudara, kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu, tetapi kita mulai memiliki satu dorongan dalam hati kita, kehausan akan kebenaran, sehingga kita menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus, sehingga kita siap menjadi saksi Kristus di dalam segala macam situasi dan tantangan hidup kita. Yang kedua, saudara, orang Kristen dewasa adalah orang Kristen yang dapat membedakan yang baik dari yang jahat, karena selalu dilatih di dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, membedakan yang baik daripada yang jahat, dalam bagian ini berbicara tentang mengenal kebenaran dan mengenal hal-hal yang bukan kebenaran. Saudara, ternyata memang untuk kita menjadi orang Kristen dewasa, salah satu cirinya adalah kemampuan untuk membedakan kebenaran dan bukan kebenaran. Saudara, jikalau kita tidak bisa membedakan antara kebenaran dan bukan kebenaran, maka kita belum bisa dikatakan sebagai orang Kristen yang dewasa. Saudara, untuk seseorang Kristen bisa membedakan kebenaran dan bukan kebenaran, saudara, tidak terjadi otomatis, tetapi dia harus melatih diri, melatih panca inderanya untuk dapat membedakan semuanya itu. Saudara, jikalau kita berbicara tentang kompetensi seseorang di dalam keahlian khusus masing-masing, maka saudara, kita tahu kenapa mereka bisa membedakan sesuatu. Karena mereka terus-menerus dilatih di dalam hal itu. Sehingga dia mempunyai sensitivitas kepada sesuatu yang dia akan lakukan. Saudara, demikian juga di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, jikalau engkau tidak pernah terlatih panca inderamu di dalam merenungkan, menggumuli firman Tuhan, menggumuli kebenaran Tuhan, maka engkau tidak akan punya kepekaan terhadap ajaran yang menyimpang dari firman Allah. Dan engkau menjadi orang Kristen yang mudah disimpangkan dari kebenaran itu. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan,
Tidak ada jalan yang mudah, tidak ada jalan pintas. Agar engkau bisa menjadi dewasa dalam Kristus, engkau harus membayar harga. Engkau harus belajar firman Tuhan baik-baik. Engkau tidak boleh menjadi orang yang malas. Tapi engkau merenungkannya siang dan malam, menggumulinya bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan saudara, engkau lihat, jika engkau konsisten melakukannya, engkau sedang melatih panca indramu, sehingga panca indramu memiliki kepekaan akan kebenaran firman Allah. Dan engkau menjadi orang dewasa di dalam Kristus. Dan engkau menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami sebagai orang Kristen, kami tidak menjadi orang Kristen yang malas. Apalagi malas di dalam hal iman kami, di dalam kami menggumuli kebenaran firman Tuhan. Sehingga ya Tuhan, karunia yang Tuhan berikan kepada kami, harta yang berharga itu, menjadi sia-sia di tangan kami. Tapi kami rindu ya Tuhan, apa yang Tuhan percayakan kepada kami tidak sia-sia, tetapi semakin menyatakan keindahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.